Shalom Bapak Ibu dan saudaraku semua. Mari saat ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan, Allah yang patut kita kagumi, Allah yang patut kita sembah, dan kita mau tinggikan namanya. Hikmat
kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, buat kasih anugerah-Mu, hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu bersama dengan kami di saat kami susah senang. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah saat sore hari ini Tuhan. Tuhan mempertemukan kami satu dengan yang lain di rumah-Mu Tuhan. Dengan kerinduan kami mau untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Urapan yang daripada sorgawi Tuhan turun atas setiap kami ya Tuhan. Agar kami dengan leluasa menaikkan setiap pujian bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan hantar mereka, bungkus tutup mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan di tempat ini, boleh berkumpul bersama-sama dengan kami dalam kami memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami saat sore hari ini. Kami satu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan kuasa iblis. Biarlah kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi di setiap hati, pikiran, kehidupan kami, agar kami dengan bebas memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya ibadah kami sore hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau buka dan mulai ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Saudaraku meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita mau serukan namanya karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat dan berkuasa.
Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Namanya adalah Yesus. Saudara sudah yakin untuk mengikut Yesus sampai akhir? Yakin? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kalau kita yakin, kita mau selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan terus memberikan kemenangan-kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau jalan bersama Dia. Karena Tuhan yang ada di pihak kita. dan kehidupan kita kepadanya. Hanya Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Hanya Allah yang sanggup melepaskan setiap permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan ragu. Mari kita mau serahkan apapun permasalahan hidupmu kepadanya. Kita bawa kepadanya. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita akan merasa tenang. Dan jiwa kita pun akan terpuaskan dengan kebenaran firman Allah. Mari siapkan hati kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Allah. Hidup
kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puja adalah Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami sekalian. Dan saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan, apa yang akan Kau sampaikan Tuhan, bila itu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan, mungkin akan mengubah jalan kehidupan kami, untuk kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, lebih baik lagi di dalam kami mengiring akan Engkau Yesus. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan sore hari ini bagi kami sekalian sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa, sehingga kuasa-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu itu Tuhan boleh mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi dengan penyikapan-penyikapan firman Allah, sehingga apa yang menjadi maksud isi hati-Mu Tuhan boleh tersampaikan kepada kami pada saat sore hari ini Tuhan. Kuasai seluruh ruangan hati kami, demikian juga dengan ruangan tempat ini. Kuduskan Tuhan, sehingga kuasa-Mu Tuhan dapat, oh Yesus, dinyatakan pada kami sekalian Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan, dan kami siap dibekali dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2023. Kiranya bukan sekedar tahun yang baru, baju atau sepatu yang baru. Yang lebih utama adalah hati kita selalu diperbaharui. Tuhan memberkati kita semua. Firman Allah yang akan saya sampaikan sore ini bertemakan berita Natal mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, yang impossible menjadi impossible. Ya, itu janji Tuhan. Mana ayatnya? Lukas 1. Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 31. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Waktu Maria menerima berita tentang Natal atau kelahiran Yesus melalui kandungannya,
Maria bukan hanya tidak percaya, tapi malah menolak. Kenapa kok Maria tidak percaya, bahkan menolak berita itu? Ya, karena logikanya menurut pikiran manusia itu hal yang mustahil. Ditambah lagi mungkin dia memikirkan tentang nama baiknya. Dia membayangkan bagaimana seorang perawan kok mengandung, nanti melahirkan anak. Apa kata dunia? Apa kata tetangga-tetangganya? Sehingga Maria tidak siap. Bukan hanya tidak percaya, tapi menolak. Nah, setelah malaikat Jibril menjelaskan secara gamblang, jangan takut Maria, karena kandungannya itu bukan dari pekerjaan manusia, tapi datangnya dari Roh Kudus. Dan anak itu akan menjadi raja dari kaum Israel, akan menjadi juru selamat yang bisa menyelamatkan seisi dunia ini. Nah, setelah dijelaskan dengan gamblang, Maria baru bisa menerima. Akhirnya Maria mengatakan dalam ayat 38, dia bilang begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Sejak detik itu, Maria mulai mengandung. Dan apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil ukuran manusia. Ya biasanya umumnya orang bisa hamil, bisa punya anak kan melalui persetubuhan, melalui hubungan suami istri. Nah, ini Maria belum bersuami, perawan yang suci, logikanya memang tidak bisa. Ya, tetapi kalau itu adalah kehendak dan rencana Tuhan, supaya Maria bisa menjadi berkat bagi umat seluruh dunia. Setelah Maria menyerah, hamba ini hambamu, jadilah sebagaimana engkau kehendaki. Lalu mulai saat itu Maria mulai hamil. Kisah ini mempunyai pelajaran rohani. Pelajaran rohani apa? Pelajaran rohani bagi kita sebagai orang yang percaya. Ya, kita menghadapi tahun 2023 yang banyak orang mengatakan tahun yang penuh dengan kesulitan. Terdapat banyak krisis makanan, krisis macam-macam, kesulitan ekonomi. Ya, kata pakar-pakar yang sudah membayangkan 2003 dibayangkan dengan tahun yang sulit. Tapi hari ini ketika saudara dan saya masuk di tahun yang baru tanggal 1 ini, saudara, firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu takut. Ada banyak hal yang mustahil bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya, ya tidak ada yang mustahil. Ya, di zaman yang sulit apapun, Allah kita sanggup memelihara kita. Mari saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat yang menunjukkan bahwa bagi orang percaya itu tidak ada yang mustahil. Matius 17 ayat 17 sampai 20. Matius 17 ayat 17 sampai yang ke-20. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ketika seorang bapak membawa anaknya yang dirasuk setan, epilepsi, murid-murid tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat mengusir setan yang ada pada itu. Akhirnya dibawa kepada Yesus, dan Yesus mentengking setan yang ada di dalamnya keluar, dan anak itu sehat sembuh. Setelah bapak dan anak yang epilepsi itu pergi, murid-murid bertanya, "Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu?" Jawab Yesus adalah, "Karena kamu kurang percaya." Ya, karena kamu kurang percaya. Orang mantep, orang serius. Tuhan bilang kalau kamu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya, sekalipun kamu memiliki iman yang kecil sebesar biji sawi, iya, jangankan cuma ngusir setan, gunung pun kalau perlu harus dipindahkan, itu akan terjadi, bahkan takkan ada yang mustahil. Jadi tahun 2023 yang diramalkan tahun penuh kesulitan, saya ingin memberi bekal firman Tuhan. Sebagai orang percaya engkau tidak perlu takut. Allah kita itu El Shaddai, Allah kita itu Allah yang maha kuasa, Allah kita itu Jehovah Jireh, mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, seriuslah dalam mengiring Tuhan, setialah, taatlah, maka engkau akan mengalami banyak sekali berkat yang luar biasa. Ya, kita masuk poin berikutnya, bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat mengalami yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Bagaimana caranya kita bisa mengalami yang mustahil itu menjadi tidak mustahil? Yang pertama, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang. Percayane sing tenan. Murid-murid tanya, "Kenapa kami tidak bisa ngusir setan itu?" Karena kamu kurang percaya. Iya, kita harus percaya yang sungguh-sungguh dengan tidak bimbang. Ayatnya mana? Yakobus 1 ayat 5 sampai 7. Yakobus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Ya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan, saya tidak tahu yang datang sore hari ini Anda memerlukan apa. Anda sakit butuh kesembuhan, masalah ekonomi engkau sedang mengalami krisis dan engkau butuh banyak berkat-berkat finansial. Mintalah sama Tuhan.
apapun yang kau perlukan, dengan catatan hendaklah ia memintanya dengan iman. Sama sekali jangan bimbang. Ojo ragu, ojo bimbang. Sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang laut. Orang yang bimbang itu selamanya tidak punya pendirian, dipermainkan oleh situasi dan kondisi. Dan orang semacam itu dikatakan jangan menyangka bahwa dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi syarat supaya saudara dan saya bisa mengalami yang mustahil menjadi tidak mustahil adalah engkau harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, ingat, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar dengan bersungguh-sungguh hati itu apa? Besar kuasanya. Ya. Jadi ketika engkau berdoa, engkau harus serius. Tidak bimbang. Doa orang benar dengan sungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Ya. Yakobus pasal 5 menerangkan, kalau Elia bisa melakukan banyak mukjizat, orang percaya pun bisa melakukan hal itu. Yakobus 5, 17, 18. Yakobus 5, 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, Elia itu manusia biasa. Maksudnya tidak merendahkan Elia, tetapi Elia itu sama dengan kita, manusia. Yang kalau saudara tidak makan lapar, Elia gitu. Kalau saudara tidak minum haus, nggak tidur capek, Elia juga itu manusia biasa. Tapi kenapa doanya Elia dijawab, didengar Tuhan? Karena Elia berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dan itu tidak terjadi, tidak dimonopoli oleh Elia, para nabi atau hamba-hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika engkau berdoa dengan serius, tidak ada yang mustahil. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, setelah kita harus percaya sungguh. Yang kedua, kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Ojo sok ngeyel. Ya. Ketika Maria sudah mulai berserah, diterangkan gamblang sama Jibril, lalu Maria berserah dengan mengatakan, sesungguhnya hambamu itu, Tuhan, jadilah sebagaimana yang engkau kehendaki. Maka saat detik itu juga Maria mulai mengandung. Apa artinya? Saat itu juga yang mustahil secara logika sudah terjadi dalam kehidupan Maria. Ya, coba kita baca ayatnya itu ya, Lukas 1:38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, seandainya Maria kekeh ngeyel, ora Tuhan, ora mungkin Tuhan, wong aku iki perawan, ora mungkin, ora iso. Tuhan tidak memaksa. Dan Maria tidak akan mengalami keajaiban itu. Tapi begitu Maria, hamba ini hambamu, jadilah sebagaimana engkau kehendaki, pasrah, berserah, orang ngeyel. Maka hal yang mustahil bagi manusia terjadi bagi Maria.
Seringkali Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau memberkati saudara dan saya luar biasa. Cuma kadang-kadang Tuhan tidak bisa bekerja, Tuhan tidak bisa memberkati, Tuhan tidak bisa pakai saudara dan saya karena kita itu masih kekeh, ngeyel pada pendiriannya sendiri. Kenapa kok ngeyel? Karena kita seringkali masih bergantung pada akal, logika kita. Ya, akal logika itu seringkali membatasi mujizat, sehingga mujizat tidak bisa terjadi. Tahun 2023 Tuhan mau pakai saudara jadi alat yang luar biasa. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tapi selain percaya saudara harus pasrah, jangan ngeyel. Ya, kalau ngeyel ya sulit. Kenapa sok ngeyel? Ngeyel itu karena ya kita masih kekeh dengan akal logika kita. Dalam pengalaman hidup banyak orang kenapa enggak diberkati. Ketika dia dengar firman Tuhan, bawalah 1/10 dari berkat yang Tuhan beri. Dia ngeyelnya gini loh. Lah wong gajiku ki misale 5 yuta. Ikut dipangan sewulan karo anak karo bojo ki ora cukup. Lah kok dipotong lagi 1/10-nya. Wong wutuh wae ora cukup kok dilongi. Hancur piye kok jarene malah nanti akan keberkatan luar biasa. Ketika masih kekeh ngeyel dengan akal logika kita, Tuhan tidak bisa bekerja. Tuhan tidak bisa membuka pintu langit itu. Coba itu janda Sarfat, awalnya memang ngeyel ketika disuruh memberi makan sama Elia. Janda Sarfat awalnya ngeyel. Tepungku tinggal sedikit, minyakku tinggal sedikit. Aku mau bikin roti dan aku makan hari ini dengan anakku lalu mati. Coba janda Sarfat tuh ngeyel terus, dia benar-benar mati kelaparan. Untungnya janda Sarfat sudah tidak lagi ngeyel, tidak lagi bergantung akal logika, tapi dia mulai mempercayai firman Tuhan, berserah dan pasrah. Kalau disuruh membuat roti itu lebih dulu untuk Elia, dia lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Hal yang luar biasa, yang impossible menjadi impossible. Ya Tuhan bisa membuat yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Janda Sarfat terpelihara selama 3,5 tahun. Gara-gara dia tidak lagi ngeyel, tapi dia berserah sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya orang Kristen bisa mengalami mujizat? Hal yang mustahil berubah menjadi tidak mustahil terjadi dalam hidupan kekristenan kita. Yang ketiga adalah ketika saudara dan saya mau belajar taat nurut firman Tuhan. Tinggalkan logika akal yang suka menipu kita. Jangan ngeyel, jadilah Kristen yang mau taat dan nurut firman. Ya, kapan ceritanya itu? Abraham mengalami Jehovah Jireh. Abraham mengalami Jehovah Jireh ketika Abraham belajar taat sama firman. Tuhan bilang korban ke anakmu. Di tengah jalan Iska anaknya tanya, di mana domba yang akan disediakan sebagai korban. Waktu itu saya percaya Abraham agak kebingungan juga jawabnya. Tapi dengan perkataan iman, dia ngomong, ya
nanti Tuhan yang akan mengadakan. Dan Abraham terus jalan. Ya, dengan perkataan anaknya itu tidak membuat dia lalu berhenti, oh iya ya, piye ya. Abraham kan belum tahu kalau terjadi mujizat ana wedhus sungune kesangkut neng belukar. Abraham kan belum tahu. Kita saja yang wis ngerti ceritanya lalu oh gampang kok lah Tuhan nggawe ana wedhus kesangkut. Tapi waktu itu kan ceritanya Abraham belum mengerti. Tapi Abraham tetap beriman, nurut firman Tuhan, nekat mangkat ke gunung yang Tuhan tetapkan. Ya. Dan pada akhirnya saudara-saudara dicatat dalam Kejadian 22. Pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan. Karena apa? Seperti yang dikatakan Abraham. Nanti Tuhan yang akan mengadakan domba itu. Coba kita baca itu Kejadian 22. Ya. 7 sampai 14. Kejadian 22 ayat 7 sampai 14. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, Abraham tidak akan mengalami yang namanya Jehovah Jireh kalau Abraham tidak mau taat. Anaknya tanya, itu sesuatu yang satu yang membuat dia juga cukup bingung menjawabnya. Tapi orang percaya mempunyai perkataan iman. Nanti Tuhan yang mengadakan. Dan apa yang dikatakan Tuhan yang mengadakan itu, mujizat terjadi itu ketika Abraham betul-betul mau taat. Yowes mangkat terus. Dan Ishak mau dikorbankan. Dan disitulah mujizat terjadi, ya. Ada anak, ada domba yang tanduknya tersangkut pada belukar, Tuhan yang menyediakan. Ya, begitu juga dengan bagaimana Tuhan memberkati Abraham luar biasa, keturunannya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu pun terjadi setelah Abraham percaya dan nurut melaksanakan firman Tuhan. Saya ingat waktu di Kejadian 12, itu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur. Lalu kata firman Tuhan, "Aku akan memberkati engkau dengan keturunan yang luar biasa." Saking banyaknya keturunan itu digambarkan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut.
Itu sejak di Ur Kasdim Tuhan sudah ngomong gitu. Tapi itu belum menjadi kenyataan. Kapan menjadi kenyataan? Ketika Abraham belajar taat. Dimulai disuruh ninggalkan Ur Kasdim. Zona nyaman dia secara daging. Di Ur itu Abraham sudah diberkati secara finansial, di situ tidak kekurangan. Tersohor, ternama, bisnisnya maju, ternaknya apa, wah banyak. Tuhan bilang tinggalkan ini. Tinggalkan. Kemana? Tempat yang akan kutunjuk kepadamu. Dan Abraham hebatnya dia tidak ngeyel, dia tinggalkan zona nyamannya. Dia nuruti firman. Dia pamit mungkin kalau sama tetangganya mau pindah. Tetangganya tanya, pindah kemana Pak? Durung roh, durung ngerti, saya sendiri belum tahu. Tetangganya kan bingung, Bapak ini piye toh? Mau pindah kok tempatnya belum tahu. Lawang di sini aja sudah enak. Kamu itu sudah di sini sudah makmur enak lah, kok dadak mau pindah, tempatnya belum tahu lagi. Abraham jawab, ya karena Tuhan yang suruh. Mungkin tangganya ngomong gini, percaya ya percaya, tapi akal logika itu harus digunakan. Lah nek neng kene wis kepenak kon pindah neng nggone ora ngerti. Nanti mau usaha apa, lalu bagaimana, Anda belum tahu, belum dikasih penjelasan sama Tuhan. Jangan-jangan itu bukan suara Tuhan loh itu. Jangan-jangan itu sesuatu halusinasi atau sesuatu yang akan menyesatkan engkau. Coba berpikir secara logika. Tidak demikian dengan Abraham. Abraham nurut firman Tuhan, Abraham berangkat. Dan pada akhirnya Abraham mendapat anak perjanjian. Ishak lahir. Ishak lahir belum nikah, masih single. Tuhan wis ngomong korbankan di tanah Moria. Kalau Abraham suka ngeyel, mungkin Abraham debat kusir dengan Tuhan. Piye toh Tuhan? Jadi katanya Tuhan memberkati keturunan yang banyak. Lah iki gek siji gurung nikah wae kok dikongkon ngorbanke njuk. Bagaimana sih ini kok firman yang tumpang tindih kayak gini ini. Sebagai orang beriman, Abraham tidak mau ngeyel. Bondone Abraham cuma sendika dawuh. Saya mau nurut karena itu firman. Dan yang terjadi setelah Abraham nurut firman, mau mengorbankan benar-benar, baru Tuhan memberkati Abraham. Ya luar biasa. Coba kita baca itu Kejadian 22 sekarang ayatnya yang 15 sampai 18. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, Ya. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi melalui keturunan Abraham yang namanya Yesus itu, semua bangsa akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Karena engkau dengar firman. Tahun 2023
Buat orang yang tidak percaya, bayangannya tahun sulit, tahun sukar. Tapi untuk saudara dan saya orang percaya, kita optimis. Kita tidak usah mikir seperti yang dibayangkan oleh orang dunia. Jadilah anak Tuhan yang percaya, yang tidak suka ngeyel, yang mau taat sama firman. Dunia boleh ngalami masa sulit, tapi kita punya Allah yang hebat. Engkau akan mengalami pengalaman yang luar biasa, yang mustahil jadi tidak mustahil. Tahun 2023 Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa menjadi alatnya Tuhan. Syaratnya percaya, ojo ngeyel, dan nurut firman Tuhan. Petrus pernah punya pengalaman ini. Waktu Tuhan ngomong, tebarkan jalamu. Petrus jawab, Tuhan sudah semalam-malaman loh, saya nangkep ikan tidak dapat. Tapi kali ini karena engkau yang berfirman, aku mau nurut. Dan apa terjadi? Lukas 5, 2-6. Lukas 5 ayat 2-6. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, Simon menjawab, semalam-malaman Tuhan. Umumnya wong golek iwak sing tepat tuh waktu malam. Kalau siang sudah terang ada matahari, ikannya gak mau. Tapi justru ini waktu sudah siang Tuhan tebarkan jalamu. Simon muni, tadi malam itu ya semalam suntuh aku ndak dapat. Tapi karena engkau yang menyuruh aku lakukan, dan apa yang terjadi setelah Simon mau nurut. Orang ngeyel. Wong Kristen lho domongi ngeyel. Bantah, ora percaya. Ya, saudara ndak bisa ngalami mujizat. Ketika Petrus tidak lagi ngeyel, tapi belajar taat. Sekali tebarkan jalannya penuh dengan ikan, hampir koyak. Petrus bisa mengatasi yang mustahil, menjadi yang tidak mustahil. Dalam Alkitab ada banyak contoh. Orang-orang yang percaya, yang orang ngeyel, yang mau nurut firman. Dia mengalami pengalaman mujizat. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita nyanyi satu nyanyian. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Natal mengubah hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Ini pengalaman Maria. Malaikat Jibril ngomong kamu akan hamil dan melahirkan anak. Maria bukan hanya tidak percaya tapi menolak keras. Kenapa? Logikanya tidak mungkin. Tapi ketika Maria sudah berserah, aku ini hambamu, jadilah sebagaimana engkau kehendaki. Maria mengalami mujizat yang mustahil jadi tidak mustahil. Maria mulai detik itu hamil, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat yang akan memberkati dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan pakai kami semua menjadi alat, menjadi berkat. Tuhan akan memberkati supaya kami jadi berkat. Dengan catatan ketika kami percaya, orang ngeyel, orang debat, tapi kami belajar nurut firman. Kami akan mengalami pengalaman yang luar biasa, yang mustahil jadi tidak mustahil. Mujizat-mujizat bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan Tuhan akan pakai semua yang ada sore ini menjadi alat Tuhan, memuliakan Tuhan, jadi berkat di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Sebentar kami terima perjamuan kudus. Sucikan hati pikiran kami, layakkan kami, ajar kami percaya, ajar kami menghargai korban Tuhan. Dengan demikian perjamuan suci mendatangkan berkat atas kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, untuk sanggup saudara dan saya masuki 2023, tepat tanggal 1 bulan Januari ini. Ya, selain saudara dapat firman, saudara juga dibekali dengan perjamuan suci. Apa sih perjamuan suci? Sakramen yang membuat manunggaling kawula lan Gusti. Saudara tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Ya, karena Tuhan pernah ngomong di Yohanes 6 itu. Inilah tubuhku, ini darahku, siapa makan, siapa minum, dia tinggal dalam aku tinggal dalam dia. Manunggaling kawula lan Gusti. Saudara akan nikmati alami sepanjang tahun 2023. Ketika hari ini saudara ambil tekad, terima perjamuan suci dengan percaya. Orang ngeyel, percaya, nurut firman. Saudara akan mengalami hal-hal yang ya secara manusia mustahil. Mari saya akan bacakan ayat untuk perjamuan suci. Mari saudara kita angkat tubuh Tuhan. Saya bacakan sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti dan diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Tuhan bilang ini tubuhku. Ojo ngeyel, jangan bilang roti kaya sempe cilik kok. Ini tubuh Tuhan. Tinggalkan akal logika. Percaya, kalau Tuhan ngomong ini tubuhku ya, percaya ini tubuh Tuhan. Rasa kok rasa ke rasane kaya ngene modele bentuk. Rasa tinggal semua. Percaya roti yang diberkati itu tubuh Tuhan, ya wis amin itu tubuh Tuhan. Melalui ini saudara akan menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan terima dengan percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita makan tubuh Tuhan.
Iya, setelah kita menerima tubuh Tuhan, saatnya kita juga akan menerima darah Tuhan. Mari kita angkat cawan minuman itu. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka itu. Sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak jalan keampunan dosa. Cawan anggur yang sudah diberkati. Yesus katakan, ini darahku. Ojo ngeyel. Tuhan bilang ini darahku, yakin itu darah Tuhan. Tidak perlu dirasa-rasake, didelok-delok. Koyong ini kok darah. Tinggalkan akal logika. Terima apa yang Tuhan katakan. Amini apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang ini darahku, terima dengan percaya ini darah Yesus. Yang bisa mengampuni dosamu. Yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Yang bisa menolong segala persoalanmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berikan kemuliaan yang besar, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan. Manunggaling kawula lan Gusti sudah kami terima lewat perjamuan suci. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan, engkau dapat jalan keluar dan kemenangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Karena Alkitab mengatakan, darah itu darah perjanjian baru yang menyucikan segala dosa kesalahan kami. Oh, kesalahan yang kami lakukan 2022 telah ditahirkan, telah disucikan oleh darah Yesus pada awal tahun 2023. Kami menjadi bersih, putih seperti salju, putih seperti bulu domba, karena darah-Mu sudah membasuh dan menyucikan kami. Terima kasih lewat perjamuan suci. Kami punya pengalaman Tuhan tinggal dalam kami dalam Tuhan. Sepanjang tahun 2023 kami berjalan bersama Yesus, tinggal dalam Yesus. Dan kemenangan-kemenangan bakal kami alami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebentar saudara akan menerima ayat mas untuk masuk tahun 2023. Ya. Saudara berdoa supaya ayat yang kau ambil betul-betul merupakan firman Tuhan yang merupakan pesan khusus dari Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, terima dengan percaya. Apapun bunyinya, firman Tuhan itu apik kabeh. Ora ana firman sing elek. Jangan delok tek tanggane, wah wekmu apik ya, wek aku kok ayate elek, enggak ada ayat elek, semuanya baik. Kalau tahu itu menegur, menunjukkan kesalahan kita, itu bukti Tuhan mengasihi. Ya. Kita berdoa buat pengambilan ayat. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar anak-anakmu akan mengambil ayat mas, Tuhan pimpin. Sehingga apa yang mereka ambil adalah petunjuk dari Tuhan. Untuk diyakini, dijalani, maka berkat akan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, ayat bisa dibagikan dengan percaya, saudara terima. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya
dukung doa terus untuk bangunan rumah Tuhan. Tuhan sudah memulai satu perkara yang besar. Nek dulu rasanya kok kaya niki mustahil ya. Jemaat atraksi, jemaate ya ora sugih-sugih, kabeh biasa-biasa saja. Kok punya angkah mau membangun yang sebesar itu. Rasanya kan mustahil. Dulu awalnya saya pikir kayak mustahil. Tapi kalau Tuhan suruh saya belajar taat. Saya tidak mau ngayal, Tuhan suruh ya wis tak lakoni. Step by step, hari demi hari. Tuhan luar biasa. Sekarang mungkin sudah 75-80%. Lihat itu rasanya kok koyone ndak mungkin ngono lho. Jemaat atraksi wong desa kok mbangun sakmono gedine iki lho. Koyone mustahil. Tapi seperti firman Tuhan, kalau engkau percaya kau akan mengalami yang mustahil jadi tidak mustahil. Tapi pesan saya tetap kita akan berdoa untuk proyek ini sampai selesai. Ya, kita akan gotong royong kerjasama, semua yang bisa dilakukan. Bisa korban keuangan, korbanlah keuangan. Saudara tidak akan rugi. Ketika saudara korban keuangan, anggap saja itu saham. Anggap saja itu saudara investasi. Lho nek investasi neng dunia kok wani temen, wah 50, 20, 100 juta investasi. Padahal di dunia ini banyak investasi yang bodong. Tapi kok mau? Nah ini yang jelas-jelas dari Tuhan, mantep saja saudara. Kalau Tuhan gerakkan, berilah untuk Tuhan dengan sukarela, dengan suka hati. Tuhan akan membalas luar biasa. Kalau tidak dalam dunia, di dalam kerajaan surga. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, pulanglah dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Allah akan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta, pegawai negeri, pegawai swasta. Oh Tuhan, yang anak sekolah, kuliah, kasih hikmat, kepandaian. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Setiap korban yang dibawa oleh anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, Tuhan memberkati luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan kembali dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.